selamat datang di Laboratorium Fisika untuk praktikum fisika dasar. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikum, sebenarnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitrahia Nurul Isindrum, biasa dipanggil Fitra. Saya dari jurusan Teknik Industri Ekstrak Yogyakarta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan praktikum untuk percobaan mengenai K6 atau koefisien muai panjang. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke percobaan, sebelumnya kita baca dulu deh modul teman-teman. Silakan bisa buka untuk percobaan kanan, ada tujuannya. Nah, di sini ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian pengaruh pemberian kalor terhadap suatu zat. Nah, di sini nanti pemberian kalor zatnya itu nanti berupa logam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dapat merumuskan koefisien muai panjang atau biasanya yang disebut alfa pada suatu batang logam. Nah, yang terakhir yaitu untuk menentukan nilai koefisien muai panjang atau alfa pada batang logam tersebut. Alat-alat apa saja digunakan pada percobaan K6 ini? Nah, di sini ada ketel dan juga selang penyambungnya. Lalu di sini ada kompor, ada gelas ukur, ada termometer, ada jangka sorong. Di sini ada alat untuk penjepit logamnya, ada katrol dan juga jarum penunjuk, dan di sini ada keterangan angkanya nanti. Di sini juga terdapat penggaris. Di sini ada statif untuk menjepit termometer bentuknya. Dan juga di sini ada benda yang akan diberikan kalor nantinya. Di sini ada aluminium dan juga tembaga. Prinsip kerja yang digunakan pada percobaan kali ini pastinya sudah tidak asing bagi teman-teman yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu ada perambatan panas, ada tiga yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada percobaan kali ini terdapat perambatan panas yaitu produksi, medianya berupa benda padat. Nah, yang dimaksud adalah ketika nanti logam ini dialiri oleh panas dari uap airnya itu tadi, nah maka logam tersebut akan panas juga, sehingga logam pun ketika dipegang oleh tangan juga akan terasa panas. Itu konsep dari perpindahan panas berupa konduksi. Langkah percobaan yang pertama bisa dibuka modulnya. Yang pertama yaitu kita harus memasukkan air sekitar kurang lebih 700 ml ke dalam ketel untuk dididihkan. Setelah ketel terisi dengan air, nah kita lalu lanjut untuk mendidihkan air dengan cara menyalakan kompor, lalu tunggu sampai mendidih. 1 hour later. Nah, selagi menunggu air mendidih, kita bisa menghitung terlebih dahulu data berupa suhu kamar, tekanan barometer, jari-jari katrol, panjang jarum. Nah, bisa dilihat untuk suhu kamar yang tertera yaitu 30 derajat. Nah, untuk mengetahui berapa tekanan barometer, maka dilihat tadi kan suhu kamarnya adalah 30 derajat. Nah, kita cari dengan menggunakan tabel tekanan barometer berdasarkan suhu 30. Nah, bisa dilihat tertera 1500. Nah, kita ambil angka yang di atasnya. Nah, itu berarti yang tekanan barometer pada suhu 30 yaitu 71,1500. Selanjutnya mencari ukuran jari-jari dari katrol, kita bisa menggunakan jangka sorong. Langkahnya seperti itu. Nah, di sini kita menghitung diameternya terlebih dahulu, bisa dilihat hasilnya. Angka yang tertera untuk pengukuran katrol bisa dilihat angka utamanya adalah 1, lalu angka yang segaris dengan angka 0 di sini menunjukkan 5, berarti diameter dari katrol adalah 1,5 cm. Nah, sedangkan yang di sini yang harus dicari adalah jari-jari, maka harus dibagi 2. 1,5 dibagi 2 yaitu 0,75 cm. Lalu selanjutnya yaitu mengukur panjang jarum. Kita bisa menggunakan meteran. Di situ tertera panjang jarum sebesar 18,5 cm. Langkah selanjutnya yaitu kita memasang batang logam pada penjepitnya.
kita cari terlebih dahulu untuk data L0, yaitu panjang mula-mula dari batang logam tembaga, dan juga T0 yaitu suhu awal dari batang logam tembaga. Two very boring minutes later. Three hours later. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan koefisien nilai panjang? Nah, koefisien nilai panjang yaitu angka yang menunjukkan pertambahan suatu benda yang bentuknya linear tiap suhunya dinaikkan 1 derajat. Seperti contohnya kita bisa lihat pada kehidupan sehari-hari untuk contoh pemain yang ada di kehidupan sehari, contohnya pemasangan kabel yang ada di jalan, lalu pemasangan rel kereta. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk perhitungan berupa delta L yang telah diberikan tadi, dan juga untuk rumus dari alfa atau koefisien nilai panjang. Nah, di sini untuk delta L rumusnya bisa dilihat yaitu R per R besar dikali XN. Nah, untuk keterangannya R yaitu jari-jari katrol yang dihitung menggunakan jangka sorong tadi, R yaitu panjang jarum, dan juga yang XN adalah pertambahan panjang dari logamnya. Nah, untuk rumus dari alfa atau koefisien nilai panjang yaitu delta L per L0 dikali delta T. Nah, untuk keterangannya delta L adalah hasil dari perhitungan delta L yang di atas tadi. Lalu L0 adalah panjang logam mula-mula, dan delta T adalah perubahan suhu dari logam tersebut. Sekian untuk penjelasan mengenai percobaan K6. Selamat mengerjakan bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.